Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hidup beriman. Hal ini merupakan materi bab pertama di pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 8 tingkat SMP. Bersama saya Bapak Budi Wibowo. Anak-anak, mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat pada Tuhan, memohon tuntunan dari Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari boleh menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini oleh karena anugerah-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8 ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berikan hikmat yang dari Engkau saja Tuhan, menerangi pemikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Anak-anak, di materi pertama untuk kelas 8 di pendidikan agama Kristen, kita akan belajar mengenai hidup beriman. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pengertian iman, ya. Kemudian cara kita untuk mempertahankan iman dan ciri-ciri orang yang beriman. Kita akan pelajari dalam bab pertama ini. Di dalam gambar yang kalian lihat di layar ini, ya, ini merupakan Bapak Abraham. Ya, kita tahu Bapak Abraham hingga disebut sebagai Bapak orang beriman. Ya kan? Dalam gambar ini kita lihat ini peristiwa yang sangat besar, ya, tercatat dalam Alkitab, di mana Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak dijadikan sebagai korban bakaran. Ya. Sebagai orang yang memiliki iman, yang beriman, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia percaya penuh bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan itu merupakan hal baik, ya, itu merupakan hal terindah yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba beriman. Ya. Di dalam Alkitab dicatat di sana bahwa ketika Abraham sedang melaksanakan akan perintah Tuhan, mempersiapkan. Dan ternyata Tuhan sudah mempersiapkan ganti dari Ishak ini, seekor domba yang kemudian dijadikan sebagai korban bakaran. Nah, kalau kita melihat kacamata manusia, kalau kita melihat tanpa iman, itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang yang tanpa iman, gitu ya. Abraham karena sebagai orang beriman, dia percaya bahwa Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupannya ketika dia melakukan perintah Tuhan. Ada hal baik yang terjadi. Itu karena dia sudah memiliki dasar iman yang kuat. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia pandang adalah hal-hal baik, hal-hal positif. Oleh karena dia beriman. Jauh sebelum hal ini terjadi, ya, kita masih ingat pada waktu itu masih bernama Abram, dipanggil pertama oleh Tuhan untuk keluar, ya, untuk keluar dari zona nyamannya dia. Dan sebagai orang yang taat beriman, dia percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan dia. Makanya dia kemudian disebut sebagai Bapa orang beriman. Tokoh kedua kita belajar dari Nabi Nuh. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh ini? Dia menjadi salah satu tokoh iman juga pada waktu di zaman Perjanjian Lama.
Digambar ini sebuah bahtera besar, ada hewan-hewannya juga. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, ya, karena Tuhan akan mendatangkan air bah yang sangat besar, hujan yang sangat deras sehingga bumi diselimuti oleh air dan tidak akan ada kehidupan selain Nuh dan keluarganya serta binatang yang ikut masuk dalam bahtera. Ya. Jika Nuh tanpa iman, tanpa dasar iman yang kuat, dia akan menganggap itu hal yang mustahil, itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Mana mungkin, ini kan musim kemarau, kok tiba-tiba ada hujan yang tidak akan berhenti dan mengakibatkan banjir. Kalau Nuh berbicara tanpa iman, ya, tentunya dia tidak bisa melihat akan apa yang akan terjadi. Tetapi Nuh adalah orang beriman. Dia menuruti apa yang jadi perintah Tuhan. Ya. Bahkan orang yang di lingkungannya, ya, orang di lingkungan sekitar, orang lain, ya, selain keluarganya, ya, mereka mengolok-olok Nuh ini. Mereka menganggap Nuh ini gila. Ya, karena orang di sekitar dia, tetangga-tetangganya itu mereka tidak melihat dengan kacamata iman. Mereka tidak memiliki dasar iman untuk percaya kepada Tuhan, iman untuk percaya dan melakukan perintah Tuhan. Makanya mereka menganggap apa yang dilakukan Nuh ini adalah hal yang konyol, hal yang gila, gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan menggenapi akan janjinya. Ya, pada waktu terjadi, ya, Nuh dan keluarganya semakin percaya, semakin kuat dasar imannya, semakin yakin dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, di sini kita belajar yang pertama pengertian dari iman itu. Kalau kita belajar dua tokoh tadi gitu ya, mereka memiliki iman, ya. Mereka sudah percaya sebelum sesuatu terjadi, ya, dan akan terjadi dengan nyata. Ya, tetapi mereka sudah percaya, gitu ya, padahal itu belum terjadi. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini dituliskan sebuah pengertian dari iman. Memang tidak terlalu banyak pengertian iman yang dituliskan di dalam Alkitab, tetapi ini sudah sangat jelas sekali dikatakan di sana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Berarti ada suatu pengharapan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, ada harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita lihat jarang orang bisa percaya. Kalau dia tidak memiliki iman, dia tidak akan memiliki percaya dan dia tidak akan memiliki pengharapan. Ya. Itulah iman. Iman itu dasarnya. Dasar orang percaya. Iman dan percaya. Iman dan percaya merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi iman dan percaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena orang yang beriman, dia memiliki sikap yang percaya, menerima, mengiyakan. Ya. Artinya di sini iman, perasaan atau sikap hati yang mau menerima atau mengiyakan sesuatu walaupun belum dilihat. Ya, sifat iman seperti itu. Kita sudah percaya oleh karena kita memiliki iman yang kuat. Nah, perasaan atau sikap hati yang berserah dan minta tolong kepada sesuatu yang diimani. Yang diimani adalah Tuhan. Jadi dasar sumber itu dari Tuhan. Ya, kita bersandarnya kepada Tuhan. Dalam iman ada suatu pengharapan, ada dasar, atau berserah penuh kepada Tuhan. Ada pengharapan yang diharapkan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada hal lain yang diharapkan selain kepada Tuhan. Manusia yang beriman membutuhkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke. Memelihara iman. Iman perlu dipelihara. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu artinya iman tidak hanya waktu kalian menerima baptisan saja.
sehingga berhenti dah. Tetapi iman perlu dipelihara. Iman itu seperti seorang bayi yang bertumbuh ke dewasa. Kan tidak mungkin bayi selamanya akan jadi bayi, tidak. Tetapi itulah sifat iman. Iman harus dipelihara sehingga tumbuh dalam kehidupan, dalam hati kita semakin kuat, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, dengan berdoa, dengan memberitakan kasih Tuhan, dengan berani mengatakan kebenaran, menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar, tabah dalam penderitaan dan sebagainya. Berarti iman tidak hanya sekedar dari kata-kata saja, tetapi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan sikap kita, apa yang kita katakan. Ya. Itu cara memelihara iman. Oke. Orang-orang yang memelihara iman tentunya memiliki ciri-ciri khusus, ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Saat ini kalian sedang menghadapi krisis atau enggak? Kalau kalian sadar, kita sampai saat ini, ya, hampir 2 tahun itu kita belajar dari rumah. Itu adalah sebuah kondisi krisis di dunia pendidikan, ya. Nah, tapi sebagai seorang yang beriman, dia tentunya memiliki hati yang bijaksana dalam memposisikan diri. Kalian sebagai siswa tentunya diberikan perangkat untuk bisa belajar, ya. Papa mama kalian sudah memberikan HP misalnya, ya. Atau misalnya komputer, ya, laptop dan sebagainya yang dijaring, ya, yang terhubung dengan internet, ya, untuk belajar, ya. Nah, kalian sebagai seorang siswa yang memiliki iman, tentunya kalian bijak dalam menggunakannya, ya. Bukan malah inti kesempatan kalian untuk mabar, inti kesempatan kalian untuk main game, atau untuk browsing hal-hal yang tidak benar, browsing hal-hal yang buruk dan tidak baik, ya. Kita bijak dalam memposisikan diri. Orang yang beriman tentunya dia tetap menghormati norma sosial masyarakat, bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya. Ya. Kemudian menerima keterbatasannya sebagai manusia. Orang yang beriman berarti dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pengetahuannya sendiri, tidak mengandalkan kehebatannya, kepintarannya, tetapi dia menerima keterbatasannya, bahwa dia manusia yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Orang yang beriman tentunya terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan, ya, serta melakukan firman tersebut, ya. Ya. Orang yang beriman tentunya tetap setia dalam keadaan apapun, seperti kita belajar dari kisah Ayub, ya. Dia tetap setia meskipun keadaannya sangat prihatin pada waktu itu, dengan kondisi tubuh yang berpenyakit, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya, sahabatnya berpaling dari dia, tetapi dia tetap setia apapun keadaannya, karena dia beriman. Dia memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang beriman, dia menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia percaya Tuhan berdaulat atas apa yang dia alami. Dan ini akan membawa orang yang memiliki iman, dia berpikir positif, ya. Kemudian bersyukur. Nah, ini beberapa ciri-ciri orang beriman. Ya. Ada beberapa hal penting, ya, mengenai iman. Ya. Yang pertama,
Iman itu adalah anugerah. Jadi, setiap hati manusia itu diberikan anugerah iman dari Tuhan secara cuma-cuma, gratis. Nah, tergantung kita sebagai manusia, sebagai penerima, apakah kita mampu memelihara iman tersebut. Ya. Kemudian iman merupakan hal yang dinamis. Ya. Apa itu dinamis? Berarti ada satu gerakan, ya. Dinamis itu kan bergerak. Ada satu gerakan ke arah yang lebih baik, ke arah dewasa. Kedewasaan iman bisa dilihat dari bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap. Nah, kedewasaan iman dinamis, berarti perlu dilatih, dipelihara setiap hari. Ya. Ini hal-hal penting mengenai iman. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bagi orang Kristen beriman berarti berpegang teguh, ya, pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu menaruh kepercayaan, ada percaya, ya, dan pengharapan, harapan. Ya, kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan dari dosa. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Jadi tidak sekedar pasrah apa adanya. Berarti ketika orang itu beriman, dia akan melakukan sikap atau melakukan tindakan tertentu untuk mewujudkan pengharapannya. Berarti tidak pasif, berarti harus aktif. Ya. Dan yang terakhir, untuk memelihara iman, kita harus berdoa dan membaca Alkitab. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini melalui materi yang pertama, yaitu hidup beriman. Biarlah kita belajar dan semakin tahu, semakin paham. Sebagai orang percaya, kita tentunya memiliki dasar iman yang kuat dalam hati kita. Ya. Sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Kita tidak mudah ikut arus gelombang dunia, ya. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan dengan beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pembelajaran ini, Tuhan. Kiranya kami boleh belajar dan kami boleh mendewasakan iman kami, Tuhan. Sehingga kami boleh membawa dampak yang baik, dampak yang benar sebagaimana karakter Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Dan orang-orang boleh menikmati karakter-karakter Kristus itu, Tuhan. Dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati.